Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Suryaningtyas dari instansi SMA Muhammadiyah 1 Kota Madiun asal LPTK Universitas Jember akan melaksanakan PPL kedua dengan materi peninggalan bangunan masa kolonial Hindia Belanda di Kota Madiun. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita ketemu lagi ya sama Bu Suci di Mapel Sejarah Indonesia. Ingat, jangan terbalik dengan sejarah peminatan. Oke. Pelajaran hari ini kita akan mempelajari apa? Di depan, dampak penjajahan bangsa Barat di Indonesia. Oke, sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, silakan berdoa dulu. Silakan dipimpin berdoa Mas Radit, ketua kelasnya. Oke, terima kasih. Oke, saya absen dulu ya. Hari ini yang tidak masuk satu ya, Hafid ya? Oh iya, Hafid tadi soalnya izin ke Bu Suci, katanya dianya sakit. Oke, kemudian sudah siap semuanya untuk belajar hari ini? Siap. Oke, mantap. Kemudian bukunya sudah siap semua? Siap. Google Classroom-nya sudah dibuka kemarin? Oke, kok belum kompak? Ini pasti ada yang belum juga nih. Nanti nggak apa-apa, dibuka di sini ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar dulu tentang dampak penjajahan bangsa Barat di Indonesia. Apa aja sih dampak penjajahan bangsa Barat di Indonesia? Oke, yang pertama ada dampak politik. Bu Suci kasih bantuan. Ini ada gambar. Kira-kira kemarin dampak politiknya apa? Ada yang bisa jawab? Silakan angkat tangan. Oh ya, Reza, silakan. Yang pertama, mengangkat para bupati sebagai pegawai pemerintah di bawah presiden. Yang kedua, memunculkan perlawanan rakyat dan sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Reza dulu. Ya, dampak politik dari penjajahan bangsa Barat itu salah satunya yang masih kita bisa rasakan sekarang itu adalah pengangkatan atau jabatan bupati. Tapi kalau dulu kan bupati itu bertanggung jawab pada pemerintah kolonial dan juga kerajaan. Kalau sekarang bertanggung jawab pada siapa? Pada negara Republik Indonesia, seperti itu. Selanjutnya ada dampak ekonomi. Hubungannya pasti dengan uang. Kira-kira ada yang bisa? Silakan angkat tangan. Oke, silakan. Silakan Salsa. Dampak ekonominya yaitu praktik monopoli perdagangan. Yang kedua menjadi negara jajahan. Yang ketiga pertanian pangan menjadi industri perkebunan. Yang keempat pemungutan pajak hasil bumi. Yang kelima mengenal jenis tanaman baru. Yang keenam munculnya kota-kota baru. Yang ketujuh sistem ekonomi. Oke, dari penjajahan bangsa Barat kita pada akhirnya itu mengenal sistem ekonomi menggunakan uang. Uang yang dimaksud di sini adalah sistem gaji seperti itu. Kemudian muncul juga nanti karisidenan, seperti karisidenan Madiun yang akan kita pelajari nanti. Selanjutnya ada dampak sosial. Nih ada gambarnya. Silakan siapa yang bisa angkat tangan? Oh iya, silakan Putri. 1. Munculnya agama Nasrani. 2. Munculnya feodalisme. 3. Stratifikasi sosial berdasar warna kulit. Oke, betul. Terima kasih untuk Putri. Betul sekali, yang paling ketara dari dampak sosial ini, kalau kita bisa lihat dari gambar ini sebenarnya, itu ada stratifikasi sosial berdasarkan warna kulit. Ada warna kulit putih, kemudian timur asing, dan yang terakhir adalah pribumi. Seperti itu. Dan yang selanjutnya, ini ada Quake School Muhammadiyah, berarti ada hubungannya dengan dampak pendidikan. Ada yang tahu bagaimana? Oh iya, silakan. Umu? Yang pertama persekolahan modern atau barat. Yang kedua golongan intelektual
pribumi. Oke, munculnya golongan intelektual pribumi. Terima kasih Umu. Yang paling terlihat dari dampak pendidikan itu adalah munculnya golongan intelektual. Golongan intelektual itu seperti apa ya? Seperti kalian ini yang bersekolah seperti itu. Kemudian di sini kita bisa belajar ya. Ini adalah kutipan dari Pramudia Anantatur dalam bukunya yang berjudul Bumi Manusia. Seorang terpelajar sudah harus berbuat adil sejak dalam pikiran, apalagi perbuatan. Maksud adil itu apa coba? Maksud adil itu berarti kamu tidak boleh menghakimi seseorang secara subjektif sejak dalam pikiran. Semuanya harus objektif, harus sesuai dengan fakta yang ada. Seperti itu. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut. Lanjut dengan apa? Lanjut dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran berbasis proyek pada materi bangunan-bangunan tinggalan masa kolonial Hindia Belanda di Kota Madiun, peserta didik diharapkan 1. Melalui pengamatan VR, virtual reality, yang kemarin sudah Bu Suci upload di Google Classroom. Peserta didik dapat membandingkan bentuk bangunan tinggalan Belanda di Indonesia dengan bangunan-bangunan masa kini secara kritis. Yang kedua, melalui kegiatan mendesain produk, peserta didik dapat menemukan pemecahan masalah terkait materi bangunan-bangunan tinggalan masa kolonial Hindia Belanda di Kota Madiun. Selanjutnya, melalui kegiatan Project Based Learning, peserta didik membuat karya berupa video TikTok tentang bangunan-bangunan tinggalan masa kolonial Hindia Belanda di Kota Madiun. Selanjutnya, melakukan presentasi, peserta didik dapat menyajikan karya video TikTok terkait materi bangunan-bangunan tinggalan masa kolonial Hindia Belanda di Kota Madiun secara kolaboratif dan komunikatif. Yang kelima, melalui proyek, peserta didik dapat mengevaluasi dan merefleksi materi tentang bangunan-bangunan tinggalan masa kolonial Hindia Belanda di Kota Madiun secara kritis. Dan yang terakhir, setelah melalui kegiatan pembelajaran melalui Project Based Learning, peserta didik dapat menjadi pribadi yang berkarakter, disiplin, santun, proaktif, tanggung jawab, dan juga toleran seperti itu. Ini Bu Suci kasih lembar jawaban LKPD, tapi LKPD-nya sudah bisa kamu buka sejak kemarin di Google Classroom. Ini nanti akan dibagikan per kelompok-kelompok seperti itu. Tapi nanti, nah ini kita skip dulu projectnya. How to make TikTok. Jadi hari ini kita akan membuat video TikTok seperti itu. Ya, gimana Di? TikTok. Ya, video TikTok siapa di sini yang nggak pernah main TikTok? Arifin nggak pernah main TikTok. Di sini ada Master of TikTok yaitu Adi, Amanda, kemudian Vito. Semuanya adalah Master of TikTok. Jadi gunakan kemampuan kalian untuk editing video TikTok yang paling menarik. Bu, boleh nggak goyang-goyang? Boleh. Bu, boleh nggak saya sambil nyanyi-nyanyi? Boleh. Tapi yang digarisbawahi di sini adalah ketika kamu membuat video TikTok itu kontennya harus sesuai dengan tema yang sudah ditentukan, yang akan kamu tentukan nanti. Tentang apa? Tentang bangunan-bangunan kolonial di Kota Madiun. Ingat, kalau kamu lihat tadi yang belum Bu Suci tampilkan itu ada dampak berupa budaya. Dampak berupa budaya itu salah satunya kan dampak arsitektur. Kamu lihat di Kota Madiun yang dekat-dekat sama sekolah aja itu banyak sekali bangunan-bangunan tinggalan masa kolonial Belanda. Contohnya apa saja? Coba Adi, contoh bangunan tinggalan masa kolonial di Kota Madiun yang kamu ketahui. Satu aja. Gereja, iya betul, Gereja Santo Cornelius. Seperti itu ada di Jalan Pahlawan. Kemudian coba Radit. Oh iya betul, Bakorwil. Bakorwil itu dulunya juga merupakan tinggalan bangunan masa kolonial Hindia Belanda. Coba sekarang Vito, satu lu. Bangunan tinggalan. Apa?
Balai Kota Madiun. Oh iya betul, Balai Kota Madiun. Seperti itu. Sekarang itu semua akan kamu buat menjadi sebuah proyek pembuatan video TikTok. Seperti itu. Bagaimana cara membuatnya? 1. Buat video pembelajaran sejarah menggunakan aplikasi TikTok dan dikerjakan secara berkelompok. Bu Suci akan membagi kalian menjadi kelompok-kelompok yang heterogen berdasarkan 1. Kemampuan, 2. Berdasarkan gender, jadi harus lintas gender, seperti itu. Siapa saja? Yang pertama ada Amanda Bunga, Sita, dan Arifin Ma'ruf. Kelompok 2 ada Vito, Salsa, Adi, dan Putri. Yang ketiga ada Radit, Umu, dan juga Reza. Nanti untuk Hafid biar masuk ke kelompok ketiga aja ya, nggak apa-apa ya. Seperti itu. Sekarang silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 boleh di sini. Kelompok 2 selanjutnya. Radit agak kurang sehat ya? Oh iya. Pakai jaket aja nggak apa-apa, Dek? Nggak apa-apa. Kalau memang kedinginan. Oke, ini Bu Suci bagikan ya. Nomor jawaban LKPD-nya. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti ditulis identitas kelompoknya. Sekarang, sebelum how to make TikTok, kita akan lihat dulu bagaimana medianya. Yang pertama, bisa diperhatikan ini nanti Bu Suci akan tampilkan video. Oh. Bentar. Kok suaranya nggak muncul ya? Bentar, kayak ini aja. Bentar ya. Oke, jadi sudah dilihat semua ya. LKPD-nya itu adalah lembar jawabannya. Untuk menjawab LKPD yang ada di Google Classroom. Yang pertama kita perhatikan dulu video berikut. Nih, video tentang apa? Tentang pamer harta di rumah Indis One Wish. Kita lihat fungsi rumah itu sebenarnya untuk apa. Hai guys, kamu paling suka rumah dengan gaya arsitektur apa nih? Saat gubernur Jenderal Herman Daniels berkuasa, ia berjasa memperkenalkan gaya rumah Empire Style, dikenal juga dengan nama Indis Bonus. Jadi rumah ini terdiri atas 2 bagian, perangkat tradisi yang besar, berkolong-kolong ala Dori di fasade depan dan bertubuh lapang. Meski gaya rumah ini tak bernilai tinggi secara estetik, namun sangat cocok untuk iklim panas dan lembab. Banyak pejabat kolonial yang memilih rumah gaya Indis Bonus untuk memamerkan kekuasaan dan kejayaan mereka. Sempat menyebar ke kota-kota besar lain di Hindia Belanda, gaya rumah Indis Bonus perlahan menjelang pada abad ke-20. Selain karena tak disukai oleh para arsitek muda, pada saat itu jumlah penduduk juga mulai meningkat, hingga lahan pun menyempit dan harganya naik. Nih, ada quotes juga ternyata. Quotes-nya, untuk apa sih tinggal di rumah mewah kalau nggak bikin betah? Ya enggak. Rumah itu apa sih? Rumah itu adalah tempat kita untuk kembali pulang, untuk istirahat. Seperti itu. Jadi rumah itu enggak hanya sekedar bangunan. Kamu yang akan menciptakan rumah kamu sendiri. Apakah bangunan itu layak disebut rumah atau tidak? Tapi terlepas dari itu, tadi sudah ada informasi tentang bagaimana arsitektur di rumah-rumah Belanda pada abad ke-20. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan virtual tour nih. Virtual tour kemana? Bukan tour langsung, jadi sekarang sudah ada teknologi, namanya VR, Virtual Reality. Itu akan lebih menarik lagi kalau kamu pakai kacamatanya, tapi karena kita belum ada, jadi kita virtual tour aja ya. Itu nanti jadi kita akan ke Museum Nasional. Museum Nasional itu ada di Jakarta sana, jauh. Tapi ternyata kita bisa virtual tour dari sini, dari Madiun. Tinggal mengklik satu tautan yang juga sudah Bu Suci share di Google Classroom.
Oke, kita lihat. Oke, kita akan ke Museum Nasional nih. Jadi di virtual tour kita mulai dari bagian belakangnya dulu ya. Dari halaman depan gedung Aca dulu. Kita akan lihat pelan-pelan. Kamu sambil perhatikan bagaimana bentuk bangunannya. Jelaskan bedanya dengan yang ada di sebelah-sebelahnya. Jadi, gedung Museum Nasional ini dulunya adalah Gedung Museum Royal Benwick Society of Art and Science Batavia pada 1990-an. Dia mulai dibangun. Awalnya itu dari pembentukan Batavia's Kulturlandschap van Louisen and Westenhaven pada 1778. Artinya apa? Dia adalah ikatan kesenian dan budaya di Batavia. Jadi memang sejak awal digunakan sebagai tempat pameran. Bisa dilihat ya. Oke, kita langsung masuk ke bagian dalamnya. Nah, ini masih lumayan asli, walaupun sudah ada tambahan di sana sini, pilar-pilarnya itu masih asli. Perhatikan bagaimana bentuk pilar-pilarnya. Jadi untuk sementara kita hanya melihat bentuk bangunannya dulu, karena di dalam Museum Nasional itu ada banyak sekali pameran-pamerannya, mulai dari masa prasejarah sampai dengan nanti juga ada prasasti-prasasti. Sudah ada yang pernah ke Museum Nasional? Belum. Oh, belum ada. Nanti kita rencanakan di sana ya. Ya, amin. Amin. Saya rasa cukup. Kemudian melalui AR. Nah, ini sayangnya AR itu hanya bisa diakses melalui Android. Coba kalian buka di Google Classroom-nya. Kalau di Google Classroom-nya belum muncul, kalian bisa scan QR. Sini. Ini loh. Amanda juga bisa lihat. Oh iya. Iya. Sama teman-teman ya. Iya, ini juga bisa Bu. Bisa dilihat ya. Jadi kalau AR atau artificial reality ini adalah penampakan dari Lawang Sewu secara 3 dimensi. Yang lainnya juga bisa dilihat ya, walaupun perangkatnya terbatas. Bisa dikecilkan? Nah. Kalau dilihat dari atas seperti itu ya. Gimana bentuk bangunannya? Nanti coba diamati. Ada apakah sama dengan bentuk bangunan-bangunan yang ada sekarang? Coba diamati. Karena nanti ada hubungannya dengan apa yang akan kamu kerjakan. Sementara perhatiannya Adi ya. Lawang Sewu itu adalah bangunan tinggalan masa kolonial Belanda yang ada di kota Semarang, ibu kota Jawa Tengah, yang bosnya adalah Pak Ganjar Pranowo. Kemudian Lawang Sewu itu dulunya adalah kantor pusat dari NIS atau perusahaan yang bergerak membangun jalur kereta api milik Hindia Belanda, yang sekarang itu ketika dinasionalisasi
organisasi namanya berubah menjadi PT KAI, Kereta Api Indonesia. Oke, pengamatannya sudah? Nanti bisa Oke, sekarang apa yang dapat kalian simpulkan dari pengamatan video tadi tentang rumah pada masa kolonial, kemudian dari virtual tour ke Museum Nasional, dan yang terakhir itu tentang AR-nya Lawang Sewu. Ada yang bisa menjawab? Silakan angkat tangan. Wah, beri tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Mantap sekali. Oke, satu-satu ya, berarti semua mau jawab ya. Dimulai dari Adi dulu, boleh? Menurut saya amati dari Lawang Sewu itu yaitu rumah yang dibuat menggunakan batu tembok seperti sekarang akibat pengaruh Belanda. Oh iya, betul. Menggunakan tembok-tembok yang berasal dari batu bata. Lanjut. Vito coba. Yang tadi juga angkat tangan. Berdasarkan gambar Lawang Sewu, kita tahu bahwa bangunan Belanda itu dibuat megah sebab dibangun bertingkat atau lebih. Iya, ada bangunan bertingkat. Bagus sekali, terima kasih Vito. Lanjut, Arifin coba. Berdasarkan virtual tour Museum Nasional, kita jadi tahu bahwa bangunan Belanda dibangun dengan megah dan menggunakan pilar-pilar yang besar. Oke, ada pilar-pilarnya. Sita mungkin? Ternyata orang-orang Belanda itu juga harus mempertahankan identitas sosialnya, harus kelihatan kaya. Kelihatan kaya dari mana? Dari pembangunan rumah, pembangunan gedung dan lain sebagainya. Seperti itu, bagus. Terima kasih. Lanjut coba Amanda yang tadi juga. Dari saya, video tentang pembangunan rumah Belanda kita bisa tahu bahwa rumah bukan hanya fungsi sebagai ulang lagi. Dari video tentang pembangunan rumah Belanda tadi, kita bisa tahu bahwa rumah bukan hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tapi menunjukkan kekuatan seorang penjajah. Oke, betul, menunjukkan kekuatan seorang penjajah. Umu coba, urut aja. Menurut saya, Belanda membangun bangunan tradisional dan rumah menggunakan cat putih. Oke, ada cat putihnya. Kemudian, Radit. Menurut saya, Belanda membuat bangunan yang tinggi-tinggi. Oke, bangunannya tinggi-tinggi. Reza? Menurut saya, Belanda membuat bangunan dengan jendela dan pintu yang besar agar sejuk. Oke, ada indikasi si rumah ini harus sejuk. Karena apa? Karena Belanda sendiri kan tidak terbiasa dengan iklim tropis. Jadi harus dipertahankan supaya di dalam rumah itu tetap sejuk. Putri yang terakhir sama Salsa ya. Coba. Menurut saya, bangunan buatan Belanda itu awet sampai sekarang. Salsa yang terakhir. Menurut saya, Belanda yang mengajari kulit bangunan pribumi membuat rumah seperti sekarang menggunakan batu bata. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, luar biasa sekali antusiasme kalian. Sekarang kita langsung ke masalah yang harus kalian pecahkan. Yang pertama, coba sebutkan bangunan-bangunan peninggalan masa kolonial di Kota Madiun yang kamu ketahui. Oke, Amanda. Bakorwil. Adi Balai Kota. Bosbo Binter. Kemudian ada lagi yang di sana yang sering kamu kunjungi. Apa, Pin? Gereja. Oh, ya bukan kamu kunjungi itu ya, Pin ya. Liwat. Arifin liwat ya. Oke, mantap Arifin. Enggak ke sana. Yang saya maksud sering kamu kunjungi itu adalah Kopi Kakak. Tahu? Nah, di Kopi Kakak itu kan belakangnya itu adalah bangunan milik Kapiten Cina. Sekarang proyeknya silakan membuat video TikTok yang temanya adalah bangunan peninggalan masa kolonial di Kota Madiun. Kemudian bacalah petunjuk pengerjaan proyek dalam LKPD. Oke, yang pertama itu tentukan dulu kalian mau proyeknya apa. Kelompok 1? Kelompok 1 Bakorwil boleh. Kelompok 2? Oke, gereja. Selanjutnya yang terakhir, kelompok 3 mau apa? Oke, Balai Kota Madiun boleh. Ini satu ruas ya, satu kompleks yang ada di Jalan Pahlawan. Oke.
Silakan boleh dikerjakan LKPD-nya, kemudian boleh mulai dikonsep videonya. Oke, silakan diskusi. Saya akan menjelaskan ya aspek-aspek apa saja yang akan kita nilai. Kamu dapat nilai dari mana saja. Yang pertama itu dari diskusinya. Jalan nggak diskusinya, harus kolaboratif. Amanda, gimana? Gimana? Bisa Bu Suci bantu? Ya. Oke, Bu Suci ulangi ya. Yang akan kita nilai, yang akan Bu Suci nilai yang pertama itu ada aspek diskusi. Kamu harus kolaboratif seperti itu. Jadi kenapa sih kok dibuat kelompok heterogen seperti ini? Karena Bu Suci tahu Amanda dan Sita itu orangnya cerewet. Jadi harus mengakomodir Arifin yang pendiam. Kemudian Adi sama Putri kan ini lumayan aktif nih, itu bisa mengakomodir Vito dan juga Salsa yang lebih banyak diem. Sama seperti ini, Reza sama Umu kan lumayan aktif, ini bisa mengakomodir Radit yang kebetulan juga lagi sakit. Dan sambil diulang. Kemudian, oh ya boleh sambil dibuka juga boleh. Kemudian Bu Suci ulangi lagi apa yang akan nilai. Yang pertama itu ada diskusi, yang kedua itu ada presentasi, dan yang paling penting itu yang dinilai adalah proyek. Proyeknya, hasil proyeknya bagaimana? Iya kan dari diskusi itu tadi. Agak keprek. Bisa. Kamu nanti tak kirimin enggak? Enggak pakai anu ya. Ibu kirim aja Bu ke saya. HP ku gak kuat ning kono soalnya. Oh, bentar pakai tadi. Enggak usah. Nanti ada kok. Kamu secara prosesnya aja. Kok tak panggil Pak Akbar ke sini biar dilihat prosesnya. Udah, ini full. Nanti 45 menit. Ya? Hah? Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ya. Sambil dikerjakan LKPD-nya. Harapan anak sing ditulis. Anak sing ditulis iki. Sing nulis apa? Sing nulis. Heeh. Ya. Yang mana yang ini? Jadi semua konsepnya kamu taruh di bagian sini ya. Mulai dari perkenalan, kemudian pengenalan bangunannya, fungsi masa lalu, fungsi masa kini. Nah ini enggak, bangunan gereja Katolik di Madiun tidak hanya sebatas Udah ditulis. Adi konsep geraknya gimana? Ini kan konseptor gerak, konseptor gaya. Bukan sombong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami sedang Bu anu dhisik ndak? Bu banter-banteran musik yang Enggak.
Nggak apa-apa, sambil dibuka Google Classroom-nya, dibuka lagi medianya yang tadi untuk membantu bisa. Kemudian materi ajar yang sudah Bu Suci share juga bisa dibuka. Di situ ada link-link yang sudah tersedia. Untuk apa? Untuk memudahkan kamu mencari bahannya. Seperti itu. Dan jangan lupa nanti di akhir pembelajaran kalian harus mengerjakan tes formatif yang juga sudah Bu Suci share linknya di Google Classroom. Ini sudah mulai editing satu nih, bahannya udah terkumpul. Yang lainnya juga sudah bisa mulai editing ya. Boleh, itu kan bisa juga digunakan untuk membandingkan. Ide yang bagus. Seperti ini Bu. Jadi kan zaman dulu. Sama nggak bentuknya sama sekarang? Sama. Bangunan ini dulunya berfungsi sebagai tempat tinggal para raja. Beda banget kan bangunan sama. Arifin, nanti fotonya gimana? Gini, gini ya. Fotonya gimana, Vin? Fotonya gini. Sambil tersenyum. Lempeng. Wong malah. Bisa aku. Gak mau. Apa? Gimana? Nanti saat presentasi, selain kalian harus mempresentasikan karya yang sudah kalian buat, di situ nanti juga akan dikomentari oleh teman-teman kalian. Yang komentar bukan lagi Bu Suci, tapi sudah teman-teman kalian. Karena kan kalian sudah keren, seperti itu. Di sini poinnya 1 menit. Karakteristik bangunannya kan banyak toh. Yang pilarnya besar, pakai cat dan lain sebagainya tadi. Kemarin udah dibuat. Keren ya. Arek di salin. Hah? Yo. Ya, bahannya dikeluarkan. Saya akan bercerita bersama kedua teman saya bernama Sita Nurrohman dan Nurrohman, Arifin Ma'ruf. Arifin Ma'ruf Amin. Ya. Amin. Arifin Ma'ruf Amin kok kleru kambek wapresmu. Ini lebih kolaboratif lagi ya. Ya, ditulis di situ. Kayak pulpen. Kamu perlu tisu? Enggak, Bu. Nek ngelapi nggak? Iki.
Ada masalah? Ayo kita kolaboratif ya. Bekerja sama sama kelompok. Terus apa namanya itu? Sampai sekarang kan masih sama. Iya, itu satu kompleks. Jadi belakangnya itu satu benang. Kan depannya untuk belakangnya itu untuk seminari sama Cornelius. Seminari itu di musik tuh mungkin kayak ini, kayak udah pesantren kali ya. Jadi kalau seminari itu yang keluar nanti itu belakangnya ada sekolah keagamaan sama seperti kayak pengajian seperti ini. Tapi sekolah keagamaan Katolik namanya kompleks satu Bernardus, satu Yusuf, kemudian Goven, dengan Ventura itu satu Yesus. Sama atau ada kesulitan bisa langsung bertanya dan share. ST itu bacanya Santo. Cornelius. Bu, Santo Katolik. Katolik. Enggak, tadi itu Arifin maksudnya bukan dia sering ke gereja, sering lewat gereja gitu loh. Rasmi ibadah. Kami rasmi kan. Ibadah
perempuan peribadatan saudara kita
Sudah selesai semua? Oke. Kelompok 2 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 1 sudah. Ya biasa. Oke. Beri tepuk tangan untuk presentasi bersama dari kelompok 1. Sambil saya nilai ya. Nilainya sama, aspeknya ada diskusi, tadi sudah mulai saya nilai ketika diskusi, presentasi, proyek, dan juga resolutif. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Amanda Bunga Taura sebagai kameramen dan editor, Sita Nurrohma sebagai sutradara, dan Arifin Ma'aruf Herfiansyah sebagai mode dan pengarah gaya. Kami akan mempresentasikan video TikTok kami yang membahas tentang bangunan bersejarah masa kolonial Hindia Belanda di kota Madiun, yaitu Bakorwil. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami sedang berjalan menuju ke sebuah lokasi bangunan bersejarah peninggalan pada zaman Belanda. Oh iya teman-teman, perkenalkan kami bertiga satu tim. Saya Amanda Bunga Taura dan kedua teman saya bernama Sita Nurrohma dan Arifin. Perkenalkan salah satu bangunan kolonial Belanda di kota Madiun yang masih mempertahankan bentuk asli dan fungsi dengan baik adalah kantor Badan Koordinasi Wilayah atau yang dikenal Bakorwil, di mana bangunan ini dibangun pada tahun 1830 dan pada waktu itu bangunan ini bukan difungsikan sebagai bangunan Bakorwil, tetapi bangunan tersebut difungsikan sebagai rumah residen oleh Belanda. Ini adalah gambar atau foto bentuk bangunan Bakorwil yang didirikan pada tahun 1850. Bangunan ini dulunya berfungsi sebagai rumah tinggal para residen Belanda yang membentuk Keresidenan Madiun, di mana keresidenan ini dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda. Sekarang bangunan ini difungsikan sebagai badan koordinasi wilayah yang berada di bawah pemerintahan Provinsi Jawa Timur, khususnya Madiun. Tugas Bakorwil adalah mengkoordinasi wali kota dan bupati. Dikarenakan Bakorwil tidak mempunyai kewenangan secara administratif dan otonom. Ciri bangunan Bakorwil juga adalah warna bangunan yang terang untuk pintu dan jendela tinggi lebar. Isi bangunan tinggi untuk mempertahankan udara di dalam ruangan tetap sejuk. Atap berbentuk tulisan pada bangunan Bakorwil yaitu bisa melihat bentuknya yang dibuat mencolok, megah dan berbeda dengan bangunan-bangunan lain. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan superioritas pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Baiklah teman-teman, sekiranya demikianlah persoalan ini juga tentang bangunan bersejarah peninggalan Belanda yang berada di Madiun di waktu ini. Yang lebih maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kelompok ini, saya melakukan editing video. Proses editing video yang saya lakukan sebelumnya dikonsultasikan dengan kelompok. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana proses editing video secara singkat. Jadi video ini kami buat di aplikasi CapCut. Terus kita ambil bahan untuk pembukaannya dari Pinterest dan bagian foto atau bagian bangunan lainnya kita ambil dari Google. Setelah itu untuk penjelasannya kami memakai voice atau suara dan lagunya kita memakai lagu Belanda. Nah setelah itu
kami memakai beberapa foto-foto bangunan Bakorwil yang dahulu kala untuk membedakan Bakorwil yang sekarang dan Bakorwil yang dulu. Itu yang prosesnya. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan mungkin bisa melanjutkan. Kita. Bakorwil sebagai tempat tinggal residen Madiun yang dibangun pada tahun 1930. Dalam video juga dijelaskan tentang ciri bangunan yang buatan Belanda yang dibuat sangkar sewa dan berbeda dengan bangunan milik pribumi di masanya. Hal itu dimaksud untuk menunjukkan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Bangunan ini dibuat untuk membuat pribumi seperti kita di masa itu takut kepada Belanda. Bayangkan bangunan tempat tinggal residen semegah itu. Kemudian bentuk bangunan Bakorwil yang menggunakan pilar-pilar yang memiliki kesamaan dengan bangunan museum nasional yang tadi kita lihat juga sama, apalagi di masa dahulu yang teman-teman demikian yang saya sampaikan. Bisa saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Arifin. Baik, saya akan menjelaskan secara singkat tentang proses syuting kami. Kemarin kami syuting saat Bakorwil ada acara peringatan Hari Sumpah Pemuda. Jadi di foto ada banyak tenda-tenda UMKM. Kami memutuskan untuk mencari spot foto yang spesifik saja. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mungkin teman-teman bisa memberikan kritik dan saran. Oke, silakan yang akan memberikan kritik dan saran bisa dimulai dari kelompok 2 dulu ya. Silakan. Setelah kelompok 3 selesai, baik kami akan menjawab pertanyaan. Terima kasih kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Ya, saya. Terima kasih atas tanggapan dari teman-teman semuanya. Yang pertama tentang saya yang sedikit berbicara, teman-teman sudah membantu saya untuk bisa tampil presentasi, tapi memang hari ini saya agak tidak enak badan begitu. Terima kasih. Oke. Kami akan menanggapi pertanyaan dari Mbak Salsa kelompok 2 tentang spot foto. Kami memang agak kesulitan untuk mengambil spot foto yang sepi, tapi kami Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menanggapi video dan presentasi dari kelompok 1 yang mengangkat sejarah Bakorwil Madiun.
Yang pertama, sangat menarik menggabungkan konsep audio narasi, tetapi masih ada tulisan-tulisan yang muncul dalam video. Dari kelompok kami ada kesulitan untuk membuatnya. Bisa tolong menjelaskan bagaimana editingnya? Kembali, saya belum terlalu jelas. Oke, kita angkat dulu ya. Yang kedua, di Bogor kemarin ada acara peringatan Sumpah Pemuda dan Belajar Bersama UMKM. Bagaimana cara kelompok 1 memilih spot-spot? Karena pasti banyak gambar dari orang-orang yang hebat. Oke. Masih ada? Yang ketiga, menarik atau foto yang memperlihatkan bagian samping dari Bogor. Apakah memang memfoto bagian sampingnya boleh atau harus izin terlebih dahulu? Baik, saya akan memberi tanggapan terakhir dari kelompok pada kelompok 1. Dexonya bagus, saya belum pernah dengar. Terima kasih, demikian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 3 karena menanggapi hasil pembuatan TikTok dari kelompok 1 yang pembahasan tentang Bakorwil. Yang pertama, kritikan terhadap kelompok 1, Mas Arifin. Sepertinya dalam presentasi masih kurang lancar, mungkin grogi. Teman-temannya dari kelompok 1 lebih semati. Kembali Mas Arifin. Ya, oke, Pak. Terima kasih. Dan ada teman saya yang mau kritikin. Editing videonya bagus. Ini editornya followersnya berapa? Kira-kira bisa kayaknya enggak ya? Tolong saya di follow back ya. Kemudian sedikit kritik terkait durasi dari video TikTok kan maksimal 3 menit. Tapi kelompok 1 belum bisa maksimal menggunakan durasinya. Sehingga yang dihasilkan adalah video dengan durasi yang kalau tidak salah 2 menitan. Editing dan konsep penyampaiannya sudah bagus, tapi jadi tidak maksimal. Minta di fallback. Yang ada ya. Udah saya fallback. Yang ketiga, saya tertarik dengan bahas klausulnya yang ada di Nasi Goreng. Itu lagu apa ya? Oh, bahasanya asing bukan bahasa Indonesia, Inggris atau Jawa. Mohon dijawab ya kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan video yang telah kami buat tentang sejarah gereja Santo Cornelius. Perkenalkan, saya Adi sebagai sutradara dan pengarah gaya, dan teman saya Vito sebagai kameramen, Putri sebagai model, dan Salsa juga sebagai model. Selamat menikmati hasil karya kami ya teman-teman. Oke. Baik, saya sebagai sutradara.
897, Pastor Cornelius Tipo yang sebelumnya menjabat sebagai pastor pembantu di Magelang pindah ke Madiun. Kemudian Madiun berubah menjadi stasi dan terpisah dari Magelang. Pada tanggal 12 Maret 1899, Gereja Katolik di Madiun dibangun di sebelah barat pastoran yang sekarang dipakai sebagai aula Bernardus. Perkembangan umat Katolik di Madiun semakin bertambah, maka bangunan gereja tersebut tidak mampu menampung umat yang ada. Oleh karena itu, pada tahun 1937 dimulai pembangunan gereja yang baru, yang sekarang kita kenal sebagai Gereja Santo Cornelius di Jalan Pahlawan, Kota Madiun, dekat Pizza Hut dan Miniatur Ka'bah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, yaitu baik. Saya akan menjelaskan tentang editing yang saya pakai. Pertama-tama saya mengedit foto yang ada tulisannya itu di Instagram, lalu saya pasang-pasang video yang kami sedang berjalan itu, dijadikan video pembukaan. Lalu untuk video-video yang akhiran itu adalah momen-momen ya. Sudah, sekian saja dari kami, dari saya. Saya akan menjelaskan tentang pengambilan foto yang digunakan sebagai bahan pembuatan konten TikTok. Untuk foto dalam konten yang telah teman-teman saksikan diambil dari bagian luar gereja. Kami sengaja melakukan itu untuk memperlihatkan foto utuh dari bangunan gereja. Kalau terlalu dekat, kami justru takut tidak tampak bangunan gerejanya, terutama menara. Alasan kami tidak foto di gereja juga karena kami sebenarnya tidak berani minta izin untuk foto di gereja kepada petugas. Terima kasih. Baik, saya juga akan menjelaskan proses pengambilan foto-foto. baik. Kami akan menanggapi kritik dan pertanyaan dari kelompok 1. Baik, saya akan menanggapi kelompok 2. 1. Menurut saya tulisannya terlalu kecil dan pengertian dari satu gambar ke gambar yang lain terlalu cepat. Hal ini akan menyulitkan penonton untuk memahami informasi berisi sejarah Gereja Santo Cornelius. Terima kasih. Saya teman-teman sudah memiliki banyak bahan berupa foto dengan proses yang unik, tetapi bahan-bahan foto ini tidak digunakan secara maksimal. Justru teman-teman dari kelompok 2 memilih untuk meletakkan tulisan berisi informasi pada foto-foto yang tidak menampilkan pose cantik dari teman-teman. Di dalam video tersebut terlihat pose dari Putri dan Salsa sudah berpose untuk menunjuk jari ke atas. Menurut saya harusnya di situ ditaruh tulisan berisi informasinya, akan jauh lebih baik. Kemudian pergantian antara satu gambar ke gambar selanjutnya terlalu cepat. Padahal objek utama fotonya sama, yaitu tampak keseluruhan bangunan gereja Santo Cornelius. Terima kasih. Akan lebih baik jika teman-teman menggunakan suara naraton seperti yang dilakukan kelompok kami. Kelompok akan jauh lebih menarik. Backsound yang digunakan teman-teman dari kelompok Gereja Santo Cornelius membuat penonton kurang bersemangat karena temponya yang lembut. Dalam TikTok yang kan banyak pilihan audio, mungkin bisa dipilih yang lain. Isi dari konten juga menunjukkan akan Gereja Santo Cornelius masih digunakan secara aktif atau tidak. Selain itu sudah bagus sebenarnya. Itu saja yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Tetap semangat ya teman-teman. Siap. Ya, baik, saya akan menanggapi kelompok 2. Yang pertama, kami dari kelompok 3 akan memberikan tanggapan tentang video dan presentasi dari kelompok 2 tentang Gereja Santo Cornelius. Yang pertama, kami setuju dengan pendapat kelompok 1 tentang tulisan yang terlalu kecil dan video yang terlalu cepat berbeda. Kami juga agak sulit membacanya. Baik, saya akan melakukan untuk menanggapi video dari kelompok 2. Editor, siapa yang tadi
apakah punya akun TikTok aktif? Karena kalau viewers TikTok biasanya lebih suka melihat konten reporter atau video selebel yang ada tulisannya gede-gede. Kelompok 2 ini padahal foto-fotonya lucu, tapi kok ganti-gantinya terlalu cepat. Dan kebanyakan foto yang diambil dari Google. Saran saya maksimalkan foto-foto yang sudah ada. Ini edit fotonya kayak lewat Instagram ya. Kalau di Instagram juga ada kok icon yang bisa mengikuti semua tulisan, jadi bisa diikuti terlihat. Untuk shot kelompok kami agak berbeda pendapat dengan kelompok 1, dan jadi gak apa-apa pakai shot itu, karena kalau pakai shot yang ada liriknya nanti malah penontonnya tidak fokus pada tulisan yang berisi informasi sejarah gereja Santos Cornelius. Terima kasih. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang mengangkat tentang Balai Kota Madiun. Perkenalkan, saya Radit sebagai kameramen dan editor. Teman saya Umur sebagai sutradara dan Reza sebagai reporter. Baik. Pertama saya akan menjelaskan tentang kelompok kami yang menggunakan konsep reportase untuk menjelaskan sejarah bangunan Balai Kota Madiun. Kami sepakat untuk menggunakan konsep reportase agar lebih menarik penonton TikTok dan menggunakan editing video sehingga waktu untuk pembuatan video lebih efisien. Oke. Perkenalkan nama saya Rizky Pertama, kelas 11 IPS dari kelompok 3 yang berangkutan 3. Yang pertama, Aditya Widodo selaku kameramen, dan yang kedua Aditya selaku pencatat sejarawan. Yang ketiga saya Rizky Yoga Pertama sebagai jurnalis yang menjelaskan. Saat ini saya dan kelompok 3 sedang berada di Balai Kota Madiun yang pada tempatnya di Jalan Pahlawan. Dan saat ini saya sedang mendapatkan tugas dari Bu Suci dari mata pelajaran sejarah Indonesia untuk menjelaskan bangunan Balai Kota Madiun dan menjelaskan bangunan tersebut. Dan saat ini saya akan menjelaskan, dan jika kalian sudah tidak sabar lagi, maka saja ikuti terus juga kelompok 3. Ini bangunan pemerintah Balai Kota Madiun merupakan bangunan bersejarah halaman peninggalan pemerintah kolonial Belanda yang dibangun oleh konsul pemerintah arsitektur Vermont dan Eburo Corpes yang proses pembangunannya dimulai pada tahun 1998 dan diresmikan pada tanggal 1 Agustus 1930. Tanggal arsitektur Balai Kota Madiun. Kota Madiun tersebut difungsikan di masa lampau sebagai area pengawasan atau pertahanan musik dengan arsitektur tingkat pertahanan di masa kolonial Belanda di Indonesia. Karena Balai Kota Madiun sekarang difungsi sekarang sebagai pusat pemerintahan Kota Madiun yang berada tempatnya pada Jalan Pahlawan. Yang seperti ini yang bisa saya lihat. Dan inilah terakhir dari presentasi kami. Mungkin cukup sekian, juga bermanfaat. Bagi video, selamat malam. Selanjutnya
kasih atas kesempatannya. Dalam konten ini saya menjelaskan menjadi reporter yang menceritakan tentang gambaran Balai Kota Madiun. Saat pengambilan gambar ini mendapat izin dan kebetulan memang sedang cuti sehingga memudahkan kami untuk membuat konten. Cuaca juga sedang cerah sehingga editing video lebih mudah dilakukan karena tidak lagi mengatur kontras warna. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya sesi kritik dan saran silakan dimulai dari kelompok 1, kemudian kelompok 2. Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami akan memberikan tanggapan terkait video dan presentasi dari kelompok Balai Kota Madiun. Konsep reportase yang diangkat oleh kelompok Balai Kota sangat menarik, tetapi masukan dari kami sebagian juga maksimal menerapkan konsep reportase. Dalam video tersebut, Yoga sebagai reporter kelihatan membawa kertas dari berisi informasi. Seharusnya tidak usah membawa sekalian agar maksimal menjadi reporter. Terima kasih. Selanjutnya saya ingin bertanya kenapa kok kelompok 3 menggunakan konsep reportase untuk menyampaikan informasi tentang sejarah Balai Kota Madiun. Oke, di kelompok 1 tentunya sudah cukup sekian. Bisa dilanjut ke kelompok 2. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memberi tanggapan terkait video dan presentasi yang telah disampaikan oleh kelompok 3 yang membuat konten tentang Balai Kota Madiun. Yang pertama, telah disampaikan oleh kelompok 3 yang membuat konten tentang Balai Kota Madiun. Kami setuju dengan kritik yang diberikan oleh kelompok 1 tentang reporter yang seharusnya bisa lebih baik menyampaikan informasi. Dalam video terlihat Mas Yoga sebagai reporter terlihat kurang lancar. Jangan melet-melet, ini pertanyaan. Dalam menyampaikan hasil reportasenya, mungkin masih perlu dibaca dan dipahami. Dibaca dan dipahami ya. Didengarkan lagi, dibaca dan dipahami. Kembali dengan berlatih mengulang-ulang konsep informasi yang ingin disampaikan. Mungkin itu saja. Yang kedua dari rekan saya, Mbak Putri, silakan. Oke, saya akan melanjutkan menanggapi. Konsep reportasenya sudah bagus, tetapi kameranya tidak mengambil gambar Balai Kota Madiun secara luas. Hanya fokus pada sedikit bagian. Belum fokus menunjukkan bahwa Balai Kota punya 2 lantai. Padahal Balai Kota Madiun yang dibangun dengan 2 lantai sangat menarik karena pastinya zaman kolonial Hindia Belanda sangat jarang bangunan dibuat bertingkat. Bangunan Balai Kota yang megah dan masih kokoh berdiri hingga masa kini, bahkan masih difungsikan sebagai pusat pemerintahan Kota Madiun, tidak terlihat. Hanya terlihat tulisan di pintu masuk utamanya saja. Padahal dalam materi ini kita membahas tentang ciri bangunan masa kolonial Hindia Belanda yang menarik. Apalagi seperti bentuk bangunan Balai Kota Madiun mirip dengan bentuk bangunan Lawang Sewu yang tadi sudah kita lihat. Sama-sama dibangun bertingkat. Selanjutnya, Saya mau bertanya, kan kelompok 3 ini anggotanya ada 3 ya. Mas Radit jadi kameramen, Mas Yoga sebagai reporter, dan Pak Umu sebagai Jurnalis apa? Kenapa tidak sekalian Mbak Umu ini muncul juga dalam video? Ya. saya mau memberi masukan lebih baik menunjukkan foto anggota kelompok akan lebih menarik. Demikian tanggapan dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Sudah sangat bagus
akumulatifnya, sudah ada nilai akumulatifnya. Tapi sebelum saya bacakan nilai akumulatifnya, bisa tolong disimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Maksud saya, apa yang bisa disimpulkan dari diskusi kalian tadi, mulai dari saja ya, mulai dari kelompok 1, silakan kelompok 1. Kesimpulannya yaitu durasi video harus lebih maksimal. Terus kedua, dalam presentasi porsi masing-masing anggota harus lebih diperhatikan agar seimbang. Oke, terima kasih kelompok 1. Oke, kesimpulan yang dari diskusi tentang konten TikTok Gereja Santo Cornelius adalah yang pertama, tulisan kami akan kami perbaiki dengan memperjelas agar lebih mudah dibaca. Yang kedua, kami akan berusaha mengurangi agar pergantiannya tidak terlalu cepat sehingga penonton bisa membaca informasi yang ditulis. Yang ketiga, backsound yang dipilih kembali yang temponya tidak terlalu lambat. Oke, sekian, terima kasih dari Oke, terima kasih. Bisa disimpulkan. Kesimpulannya dari diskusi tentang konten TikTok Balai Kota Madiun adalah 1. Tinggal mengambil gambar diperluas agar bisa memperlihatkan seluruh bangunan Balai Kota Madiun. 2. Reporter harus bisa siap dan memahami dengan baik isi informasi yang akan disampaikannya. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih untuk seluruh kelompok, semuanya sudah bagus, intinya sudah bagus. Tetapi memang ada yang terbaik. Dan saya akan membacakan nilai masing-masing kelompok, nilai akumulatif ya. Jadi sudah ada masuk nilai diskusi, presentasi, dan juga proyeknya. Oke, untuk kelompok 1 berapa ya? Kelompok 1 drumble. Oke, untuk akumulasi dari kelompok 1 sebesar 87. Beri tepuk tangan. Oke, kelompok 2 kasih drumble juga. Kelompok 2 83. Ini orangnya kelompok 1 atau kelompok 3? Penentuannya. Kelompok 3 kalau lebih dari 87 atau kurang dari 87. Kelompok 3 sebesar 84. Oke, dari pembelajaran hari ini kita semuanya sudah bisa belajar kan sebenarnya bahwa sebenarnya itu sangat menyenangkan kalau kita bisa mendalami lebih lanjut bangunan-bangunan tinggalan masa kolonial. Jadi bangunan tinggalan masa kolonial itu bukan berarti tiba-tiba dia yang serem, yang pokoknya penuh dengan hororitas, itu enggak. Sebenarnya seperti itu. Kemudian dari sini kita juga bisa belajar bahwasannya memang nyata adanya bahwa pemerintah kolonial itu pernah hadir dan juga berdiri di kota Madiun, khususnya seperti itu. Oke, terakhir kita refleksi. Silakan, ada yang mau menyampaikan unek-uneknya hari ini, apa saja yang sudah dipelajari hari ini? Silakan angkat tangan yang mau. Oke, dari Amanda dulu. Kesimpulannya dari saya, jadi sejarah itu menyenangkan. Kedua, saya bisa menambah ilmu dari kegiatan pembuatan video. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Amanda. Yang kedua, silakan. Tadi yang angkat tangan tadi. Gak terima. Silakan Mas Adi. Ya, kesimpulan dari saya mungkin benar yang dikatakan Mbak Manda. Sejarah itu menyenangkan. Menurut kami, menurut Manda juga menyenangkan. Iya. Jadi yang bisa saya sampaikan, bangunan dari sejarah yang didirikan Belanda di Indonesia atau peninggalan Belanda itu sangat kokoh. Sampai sekarang bisa digunakan oleh Kota Madiun atau pemerintah Kota Madiun. Contohnya yaitu Balai Kota Madiun atau Bakaulun Kota Madiun. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Oke, minggu depan kita akan masuk ke materi selanjutnya, masih di dampak belajar bangsa Barat. Di minggu selanjutnya, minggu depan kita akan mempelajari tentang cagar budaya, bagaimana pemerintah kita
Pimpin doa penutup majelis. Tadi yang komentarnya paling bagus kayaknya Mas Adi. Oke, mari bersama-sama kita tutup majelis ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Oke, terima kasih. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat dan tetap semangat. Ingat, kalian adalah generasi yang terpelajar yang sudah harus adil, sejak dalam pikiran apalagi perbuatan, seperti quotes-nya dari Pramudia Anantatur tadi. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.